Engkau, untuk mensyukuri kebaikan-kebaikan-Mu, dan khususnya juga untuk mendalami firman Tuhan. Kami berdoa Bapa di surga, biarlah Engkau memberikan kepada kami roh, hikmat, dan wahyu, supaya kami boleh mengalami pencerahan dalam hati kami untuk memahami firman Tuhan. Biarlah Engkau membungkus kami dengan hadirat-Mu, menyingkirkan segala sesuatu yang mengganggu konsentrasi kami, baik dari kelemahan tubuh kami sendiri atau jiwa kami, atau dari hal-hal lain yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kuasa-Nya yang kuat. Pakailah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan dalam menghadapi kelicikan iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan manusia, melainkan melawan para penguasa, para pemegang wewenang, para penghulu dunia yang gelap ini, dan roh-roh jahat di alam roh. Sebab itu hendaklah kamu bawa seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan pada hari yang penuh kezaliman itu, dan tetap tegak setelah kamu mengenakan segala sesuatunya. Jadi hendaklah kamu berdiri teguh, kenakanlah kebenaran sebagai ikat pinggangmu, keadilan sebagai baju jirahmu, dan kesiapan untuk memberitakan Injil yang membawa sejahtera sebagai alas kakimu. Selain itu pakailah senantiasa perisai iman, karena dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api si jahat, si jalim. Selanjutnya terimalah pelindung kepala, yaitu keselamatan, dan pedang roh yang adalah firman Allah. Berdoalah setiap waktu dengan tuntunan hidayah Allah melalui berbagai doa dan permohonan. Dalam doamu itu berjaga-jagalah dengan segala daya upaya, dan panjatkanlah permohonan untuk semua orang saleh. Berdoalah juga untuk aku, supaya pada waktu aku membuka mulutku, kepadaku dianugerahkan perkataan yang tepat, sehingga dengan berani aku dapat memberitahukan rahasia Injil. Sebagai seorang utusan Injil, itulah aku telah dibelenggu dengan rantai. Berdoalah supaya ketika aku memberitakan Injil itu, aku dapat menyampaikannya dengan berani sebagaimana seharusnya. Setelah kita memasuki bagian yang akhir dari Efesus, yaitu pasal yang ke-6 ini, kita melihat dalam rangkaian seperti kita sudah bahas sebelumnya, pasal 4 sampai dengan pasal 6, Paulus bicara mengenai kehidupan yang sepadan dengan panggilan Allah. Dan kita sudah membahas kemarin bagaimana kehidupan yang sepadan dengan Allah itu antaranya salah satunya yang utama adalah menjaga keesaan gereja, keesaan tubuh Kristus. Tapi kemudian dalam pasal keempat bagian kedua seterusnya sampai pasal 5, Paulus membicarakan mengenai karakter-karakter Kristen dan hubungan-hubungan Kristen. Itu karakter yang mesti dibentuk oleh kuasa pembaharuan Kristus terus-menerus. Karakter yang harus dibentuk dan dipengaruhi oleh sifat roh Allah yang diam dalam kita, yang memberdayakan pengudusan dalam hati kita, yang membuat kita semakin hari bertumbuh, semakin menuju kesempurnaan seperti Kristus. Lalu kemudian juga dikatakan dalam pasal 5 khususnya, Paulus membicarakan mengenai ungkapan daripada pembaruan itu, atau ungkapan daripada hadirat Tuhan dalam hidup kita akan terlihat di dalam pembaruan, di dalam relasi-relasi kita. Di dalam relasi bukan saja di dalam keluarga, seperti misalnya orang tua dengan anak, suami dengan istri, anak dengan orang tua, tetapi juga dalam relasi di dalam dunia sosial yang lebih luas, termasuk juga di dalam hubungan dengan orang yang bukan Kristen. Dalam hal ini sangat menarik bagi kita, itu Paulus menyinggung-nyinggung soal hubungan antara tuan atau majikan dengan hamba, dan hamba dengan majikan, dengan asumsi bahwa pada waktu itu sistem perbudakan masih berlaku. Dan bisa jadi bahwa yang Kristen adalah sang tuan atau yang Kristen adalah sang budak, dengan lawan relasi mereka bukan Kristen. Tapi Paulus mengatakan bahwa di dalam relasi sedemikian itu pun juga, walaupun nampaknya secara logika tidak ideal, tetapi dimungkinkan anugerah Tuhan memungkinkan orang percaya untuk memberikan ungkapan relasi yang mempermuliakan Allah. Jadi andai kata dalam posisi seperti demikian, yang Kristen adalah sang budak misalnya, meskipun dia masih terbelenggu oleh sistem yang sekarang kita katakan salah, daripada waktu itu di dalam sistem yang salah itu pun masih bisa dimungkinkan orang mengabdi Tuhan kepada majikan yang bukan orang Kristen, dan di dalam sistem perbudakan. Sebaliknya juga demikian, tuan
masih bisa di dalam sistem yang salah itu, tetapi dirubah secara radikal oleh firman Allah bahwa sang Tuhan yang di dalam sistem pada waktu itu sebetulnya sifatnya tidak manusiawi, tetapi karena pembaruan oleh Roh Allah dimungkinkan sang Tuhan melampaui zamannya, melampaui sistem yang masih terbelenggu pada waktu itu oleh satu perspektif yang keliru, bisa memberikan sesuatu yang sifatnya anugerah kepada orang-orang bawahannya atau kepada para budaknya, meskipun sistem perbudakannya masih berlaku pada waktu itu. Saya tidak mau bicara lebih panjang lagi mengenai hal itu, ini hanya sebagai pengantar supaya kita melihat jembatan ya yang menghubungkan pasal-pasal sebelum ini dengan perikop pembacaan kita sekarang ini. Nah, pasal 6 sebetulnya diawali dengan soal hubungan tadi yang saya katakan, soal hubungan taat dan kasih dalam keluarga dan hubungan saling tunduk di antara budak dan orang merdeka atau di antara budak dengan majikan. Nah, bagian ini sangat indah sekali, atau barangkali bukan indah, tetapi bagian yang barusan kita baca ini memberikan kepada kita wawasan yang lengkap. Yang kemarin saya sempat mengatakan bahwa pemahaman teologis menjawab diantaranya atau mempengaruhi diantaranya pergumulan manusia mengenai realita di balik realita. Ya. Orang Barat tidak memiliki konsep yang melampaui pemahaman materialistis. Untuk orang Barat, realita itu identik dengan materi dan rasional dan sifatnya deterministik, dan akibatnya oleh karena itu mereka menganggap bahwa hal-hal yang kita anggap sebagai realita rohani atau realita roh atau realita dunia halus, begitu barangkali lebih tepat, sebagai tahayul, sebagai superficial, sebagai dongeng nenek-nenek tua. Meskipun sekarang kita lihat semacam kebangkitan, ada novel-novel seperti Harry Potter yang orang baca sampai tergila-gila, tetapi untuk mereka itu hanya sebagian daripada hiburan. Tetap di dalam basic thinking mereka, di dalam presupposisi mereka, itu hanya dianggap sebagai imajinasi saja, bukan sebagai suatu realita, bahwa memang betul-betul ada roh-roh di angkasa, roh-roh yang bisa jadi jahat pengaruhnya kepada manusia. Nah, saudara sekalian, firman Tuhan ini memberikan kepada kita alasan dan juga bentangan epistemologis tentang realita, bahwa di dalam hidup sehari-hari kita dan di dalam kita sedang menuju kepada kemuliaan, bahkan juga di dalam kenyataan bahwa kita hidup dalam janji-janji Allah. Saya ingin mengatakan ini lebih baik seperti begini, saudara. Kalau kita kembali kepada perspektif pasal yang pertama, kita melihat bahwa Paulus mengatakan kita sekarang ini sudah hidup di dalam status dan di dalam kenyataan di mana kita menikmati berkat-berkat rohani yang di angkasa atau yang di sorga. Nah, ucapan itu dipakai oleh Paulus dengan istilah yang sama dengan yang dikatakan sekarang di sini, bahwa kita sekarang sedang bertempur bukan dengan darah dan daging, tapi dengan roh-roh jahat di udara. Kata di udara dan di sorga dalam pasal 1 itu sebenarnya identik, di heavenly places, ya. Jadi sebetulnya mungkin ini ada baiknya kita kawinkan dengan perspektif kitab Ayub. Yaitu dalam kitab Ayub itu ada satu dunia aneh yang dibentangkan kepada kita sebagai pembaca modern. Yaitu bahwa kejadian-kejadian yang di dunia nyata, di mana ada Ayub, ada istri, ada anak begitu banyak, ada harta dalam peternakan mereka dan perkebunan mereka berhasil dengan banyak sekali, ada bangsa-bangsa di sekitar mereka. Bersamaan dengan itu ada sidang ilahi katanya, di mana sidang ilahi itu ada Allah dan ada para malaikat yang baik, ada juga roh-roh jahat yang punya kepentingan untuk melawan Allah. Lalu kemudian di dalam kenyataan seperti demikian, sepertinya ada dunia nyata ini berbaur, ya, berbaur, atau katakanlah dunia ini sepertinya ada di dalam selubung yang disebut di dalam kitab Efesus, di dalam langit-langit atau di dalam kenyataan surgawi, sehingga yang di dunia ini sebetulnya sekarang sedang mengalami akibat-akibat dari adanya pertempuran ide dan pertempuran kepentingan antara Allah dengan roh-roh jahat. Seperti demikian. Saudara sekalian, nah di sini kita melihat bahwa kita pertama-tama perlu memperbaharui perspektif apabila kita sudah dipengaruhi oleh perspektif ilmiah dan modern yang sifatnya materialistis dan saintifik. Kita mesti memperbaiki perspektif kita tentang realita. Dan
Barangkali ada baiknya juga kita kita menyadari bahwa pada masa kini dari segi epistemologi, ilmuwan sudah meninggalkan asumsi-asumsi bahwa teori-teori alam semesta ini semata-mata dapat bersifat deterministis dan rasional. Karena kenyataannya ada banyak hal-hal yang tidak dapat lagi dijelaskan atau diterjemahkan dengan pemaparan yang sifatnya rasionalistis. Sehingga terutama oleh penemuan-penemuan sesudah Newton ya, dengan Einstein misalnya, dan kemudian beberapa tokoh-tokoh fisika lainnya, lalu kemudian muncul lagi ilmuwan teori yang bicara mengenai paradigma yang baru, yaitu mengatakan bahwa sebetulnya kita tidak bisa lagi melihat dunia itu sebagaimana adanya seperti sekarang, tetapi dunia sebetulnya dilihat oleh cara melihat orang, dan cara melihat orang masing-masing melihat dunia itu bukan seperti suatu cetak biru, tapi seperti satu lukisan sebetulnya. Suatu lukisan artinya ada interpretasi masuk di dalamnya sana. Ada interpretasi tentang cara kita melihat dunia ini. Dan oleh karena interpretasi itu selalu terbuka kepada berbagai macam interpretasi, dan juga oleh karena itu ada kemungkinan ada hal-hal tertentu yang digambarkan dalam lukisan itu yang luput daripada penangkapan si pelukis. Akibatnya tentu ada realita berlapis-lapis yang barangkali tidak sempat direkam di dalam lukisan sedemikian itu. Yang ingin saya katakan di sini ialah gambaran yang seperti demikian itu mirip dengan yang Alkitab paparkan pada kita pada pagi hari ini, yaitu bahwa realita tidak bisa diartikan semata-mata sebagai materi, dan tidak bisa diartikan dapat diterjemahkan dan dapat diatur atau dapat juga dimengerti di dalam perspektif yang ilmiah rasionalistis semata-mata. Oleh karena Alkitab mengatakan bahwa Allah menciptakan realita yang berdimensi berlapis-lapis, dan pemandangan sedemikian itu dulu pernah sempat dianggap orang sebagai semacam dunia superficial atau tahyul, tetapi kita sebaiknya melihat itu sebagai suatu kenyataan yang memang Alkitab paparkan kepada kita. Oleh karena kita sekarang belum masuk dalam pengertian, kita belum mengalami secara penuh dimensi rohani itu. Tetapi kita sekarang dipaparkan oleh Efesus sudah hidup di dalam alam yang berlapis-lapis tadi itu, yaitu di bawah serempak kita hidup di dalam dunia nyata ini, tapi juga serempak kita sudah di sebelah kanan Kristus dalam takhtanya di sorga. Bagaimana kita bisa mengartikan itu, bahwa sekarang saya masih di Batu, saya masih orang Surabaya, saudara masih orang Kupang, saya masih orang Jakarta begitu. Tapi serempak bersama dengan itu, firman Tuhan seperti yang dikatakan di Efesus mengatakan saya juga ada di sorga bersama dengan Kristus. Dan saya yang di sorga bersama dengan Kristus itu juga dikatakan lagi di pasal 6 ini, di sorga itu sedang terjadi peperangan rohani. Karena sorga itu bukan sorga yang sempurna nanti, tetapi sorga yaitu lapis rohani yang belum selesai pewujudan kerajaan Allahnya, sehingga masih terjadi peperangan rohani. Nah ini barangkali ada baiknya kita bicara lebih sistematis begini ya. Yang pertama-tama, kalau kita berbicara mengenai dunia roh ini atau dunia realita di balik realita, kita mesti ingat bahwa Efesus pasal 6 ini bukan dipaparkan kepada kita untuk memenuhi kuriositas kita ya. Banyak orang tertarik kepada hal-hal roh ini karena kepingin tahu begitu ya, penasaran, kepingin tahu, walaupun berdebar-debar, walaupun takut-takut, was-was, tetapi ingin tahu. Sehingga ini ada semacam eksperimentasi yang bisa menjebak saudara, bisa menjebak kita masuk ke dalam perangkap permainan kuasa gelap. Dalam firman Tuhan ini jelas sekali mengatakan kepada kita bahwa kita harus waspada terhadap iblis, tetapi kita jangan terjebak oleh tipu dayanya. Kita juga jangan memberikan diri kita dipermainkan olehnya. Bagaimana iblis bisa mempermainkan kita? Yaitu apabila kita membuka diri kepadanya, atau kalau kita membiarkan titik-titik lemah kita dijadikan sasaran empuk oleh dia, atau apabila kita mengizinkan diri kita masuk ke dalam lingkaran wewenangnya atau lingkaran kekuatannya. Saya kira kita mengerti semua itu apa itu lingkaran kekuatannya. Yaitu misalnya kita iseng-iseng main-main dengan jimat, dengan opo-opo, dengan mantra-mantra, pergi ke dukun, lihat nasib dan sebagainya. Kita sudah masuk dalam lingkaran atmosfer kuasa kegelapan. Ya, artinya kita mengizinkan diri kita dimasuki oleh
pengaruh-pengaruh kuasa kegelapan itu. Sampai di sini barangkali ada baiknya saya membahas sesuatu yang seringkali menjadi perdebatan ide secara teologis ya. Yaitu begini, apakah orang Kristen bisa ada di dalam kuasa roh jahat? Apakah saudara bisa berada di bawah tekanan dan di bawah pengaruh kuasa kegelapan? Nah, atau yang lebih kita kenal dengan okultisme. Sehingga pertanyaan berikutnya, apakah orang Kristen perlu mengalami pelayanan pelepasan? Saya ingin menjawab bukan dari segi pengalaman, tapi saya akan menjawab dari segi teologis ya. Jadi untuk saya, pengalaman harus ditempatkan di bawah kebenaran teologis, bukan sebaliknya. Begini saudara sekalian, firman Tuhan jelas mengatakan apabila orang sudah dalam Kristus, dia bukan lagi milik roh dunia ini, betul? Betul tidak? Karena logikanya begini, kalau saudara sudah dalam Kristus, saudara sudah dibaptiskan ke dalam nama Kristus, saudara sudah menjadi bagian dari tubuh Kristus, bagaimana mungkin pribadi yang sama itu sekaligus masih ada dalam genggaman kuasa kegelapan? Kalau mengatakan demikian berarti saudara entah meragukan kuasa Allah, atau meragukan kasih karunia-Nya, atau meragukan kuasa penebusannya, atau saudara membesarkan kuasa iblis lebih daripada kuasa Allah. Betul tidak? Jadi kalau kita mengatakan kita sudah betul-betul di dalam kasih karunia Kristus, maka berarti kita tidak lagi di dalam teritori kuasa kegelapan. Sehingga tidak lagi ada yang namanya ikatan-ikatan dan tekanan-tekanan terus-menerus dari kuasa kegelapan itu. Teori lain mengatakan bahwa ada kemungkinan kutuk Allah, terutama yang dari nenek moyang kita, kedua, ketiga, keempat katanya garis keturunan berikutnya, atau yang langsung kita pernah lakukan, kutuk itu masih berlaku. Ini juga saya kira tidak konsisten juga dengan teologi ya. Oleh karena apa? Oleh karena Allah yang menjanjikan pengampunan, Allah yang menjanjikan anugerah dan perjanjian dan pelepasan, sekarang kita katakan bahwa Allah yang sama itu masih di setengah hati mengutuk kita. Ini berarti kita membuat Allah menjadi pembohong, menjadi pendusta. Jadi kita tidak bisa mengatakan juga bahwa masih ada orang yang terkutuk oleh karena dosa-dosa nenek moyangnya atau dosa dirinya sendiri di masa lalu yang berhubungan dengan kuasa kegelapan. Tapi saya bicara ini tentang orang yang sudah jelas ada dalam Kristus ya. Bukan saya bicara mengenai orang yang masih terus main-main dengan kuasa kegelapan. Saya tidak bicara mengenai orang yang masih terus memelihara jimat, yang masih terus pegang mantra. Kalau Anda masih pegang hal-hal seperti demikian, berarti Anda belum betul-betul di dalam kuasa anugerah Tuhan. Anda tidak dalam Kristus. Maka akibatnya bisa terjadi, memang terjadi, ini satu kenyataan bahwa Anda masih dalam belenggu permainan kuasa kegelapan. Bisa bedakan sekarang ya. Jadi sekarang ujilah diri Anda. Kalau memang ada kenyataan bahwa Anda secara aktif masih terlibat memegang sesuatu yang di hadapan firman Tuhan dikatakan kebencian di hadapan Allah, kejijikan di hadapan Allah, maka respon Anda adalah bertobat. Akui itu, sangkali itu, buang semuanya itu, dan izinkan roh Tuhan bertakhta dalam hati saudara. Ada pertanyaan lain lagi saudara sekalian, yaitu begini, kalau untuk saya, mungkinkah, pertanyaan saya begini, mungkinkah orang-orang percaya yang sudah dalam Kristus, yang sudah dalam anugerah Tuhan, yang sudah betul-betul anak Allah, masih mengalami tekanan-tekanan kuasa kegelapan? Bisa tidak? Diserang oleh kuasa gelap, dicobai sudah pasti bisa ya, dan memang akan terjadi pengalaman pencobaan itu. Tetapi diserang, disesah begitu ya, diopres oleh kuasa kegelapan masih mungkin apa tidak? Nah ini barangkali justru jawabannya adalah di Efesus pasal 6 ini. Efesus 6 ini jelas mengatakan kepada kita, karena kita, ini Paulus bicara kepada orang yang sudah di sebelah kanan Allah, di pangkuan Kristus, hidup dalam berkat-berkat rohani di surga. Tapi Paulus sekarang mengatakan bahwa mereka sekarang dalam kancah peperangan bukan melawan roh, bukan melawan darah dan daging, tapi sedang berperang melawan para penguasa, pemerintah, dan roh-roh jahat di udara. Artinya jelas sekali bahwa kita sedang bertemu dengan satu skenario orang-orang yang sudah dalam lindungan Allah, orang-orang yang sudah menikmati persekutuan dengan Allah, tetapi orang-orang yang sama itu juga masih digempur oleh kuasa kegelapan. Masih bisa ditekan, masih bisa diserang, masih bisa menjadi
sasaran, dijadikan sasaran oleh kuasa kegelapan. Dan oleh karena itulah maka Paulus mengatakan kita harus bersiaga dan kita harus menggunakan selengkap senjata Allah. Sebelum kita bicara mengenai bagaimana memenangkan peperangan rohani ini, mari kita lihat lebih dahulu apa yang firman Tuhan ini katakan tentang si jahat atau tentang roh-roh yang melawan Allah itu. Hal pertama kita mesti ingat saudara sekalian adalah bahwa roh itu yang harus kita ketahui, harus kita kenali secara jelas, ya. Sebab di dalam peperangan Tuhan pernah mengatakan kalau orang ingin berperang, hal pertama yang sangat fundamental untuk peperangan adalah apa? Berhitung, ya. Berhitung apakah saya kuat melawan dia dan bagaimana kekuatan dia, bagaimana karakteristiknya. Begitu kan? Jadi kalau saudara misalnya melawan, berlaga, ingin bertanding, tetapi Anda pandang enteng, saudara pasti akan kalah. Bagaimanapun saudara hebat, memandang enteng itu sendiri sudah menjadi suatu titik lemah yang fatal sekali. Sebaliknya juga kalau Anda memandang dia terlalu overestimate, ya, membesar-besarkan kehebatannya, Anda juga sudah kalah juga sebenarnya di situ. Oleh karena itu menciptakan sikap mental di bawah angin. Dan ketika waktu untuk peperangan terjadi atau pertandingan terjadi, Anda sudah di bawah angin dan sudah kalah lebih dahulu sebelum kekalahan fakta terjadi. Firman Tuhan mengatakan kepada kita di sini ada beberapa realita tentang roh-roh jahat itu yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah bahwa dari nama-namanya kita perlu kenali sifat-sifat si jahat itu. Yaitu namanya disebut di Yohanes 8 ayat 44 sebagai pendusta. Jadi dia selalu menggunakan cara mendustai, memutarbalikkan kebenaran. Membuat kita, apa tujuannya mendusta? Yang paling jelas adalah dari pencobaan Hawa dan Adam. Di situ kita melihat bahwa tujuannya adalah supaya fokus Adam dan Hawa dialihkan dari perintah Allah, dari firman Allah kepada ide yang lain yang disimpangkan. Jadi pendustaan itu terjadi untuk membuat orientasi hidup kita bergeser dari kehendak Allah kepada sesuatu yang berbeda. Itu yang kita mesti waspada pertama-tama. Jadi ketika kita berperang rohani, kita harus ingat setiap tawaran ide, setiap godaan, setiap pencobaan harus selalu di-counter dengan apa? Di-counter dengan normanya, yaitu firman Allah. Itu sebabnya Tuhan Yesus dalam melawan iblis selalu mengembalikan masalahnya kembali kepada firman Allah sudah berkata begini. Sehingga dengan dia menempatkan dirinya di dalam firman, dia tidak akan bergeser dari kehendak Allah seperti yang diinginkan oleh pencobaan itu. Dan itu terjadi menjadi satu titik kemenangan. Tujuan ayat hafalan misalnya begitu, tujuan kita menggali firman Tuhan bukan supaya kita memiliki daya yang besar untuk melawan iblis, bukan. Melainkan supaya kita semakin hari semakin sesuai dengan firman itu. Karena semakin kita sesuai dan hidup di dalam firman, maka kita akan terluput daripada kemungkinan dibawa keluar dari atmosfer kehendak Allah. Yang kedua, firman Tuhan mengatakan bahwa si iblis juga kadang-kadang disebut dengan roh najis. Sayangnya dalam Alkitab kita ini terjemahannya agak keliru, ya. Di dalam Lukas pasal 5 misalnya ketika orang yang dirasuk setan di Gadara itu datang, lalu dikatakan orang itu dipenuhi oleh roh-roh jahat, katanya di situ di Alkitab kita. Tapi sebenarnya itu adalah roh najis. Jadi artinya roh itu adalah roh yang cemar, roh yang jahat, roh yang kotor, roh yang bertentangan dengan kekudusan Allah. Nah, ini adalah hal kedua yang kita perlu awasi. Bahwa pencobaan-pencobaan yang datang dari iblis itu pada hakikatnya adalah akan membuat kita menjadi cemar, menjadi najis, menjadi tidak kudus, menjadi tidak mulia, menjadi tidak sesuai dengan standar kemuliaan Tuhan. Jadi semua pencobaan walaupun kedengarannya baik, ya, harus kita lawan dan harus kita pahami lebih dahulu bahwa hal tersebut akhirnya akan mengurangi maksud kemuliaan Allah yang sepatutnya terjadi pada diri kita. Itu juga terjadi pada Adam dan Hawa. Sebetulnya Allah menciptakan mereka sebagai gambar dan peta Allah. Tapi ide iblis mengatakan kamu akan menjadi sama seperti Allah. Hal yang tidak mungkin toh. Kedengarannya lebih tinggi dan lebih mulia.
Akibatnya apa? Ketika mereka makan buah itu, mereka tahu dan sadar bahwa mereka sudah kehilangan kemuliaan Allah, yaitu telanjang. Mereka kehilangan standar yang paling tinggi yang Tuhan sudah maksudkan untuk mereka. Dan itulah akibatnya mereka masuk ke dalam kenajisan, kecemaran, akibat mendengarkan pencobaan si jahat tadi. Yang lain lagi adalah, kalau kita lihat kitab Ayub, iblis atau roh-roh jahat itu adalah penyebab daripada kemalangan dan penderitaan. Dan ini akan memberikan kepada kita perspektif filosofis tentang jawaban orang percaya, jawaban Kristen terhadap masalah penderitaan. Allah bukan sumber penderitaan, Allah bukan sumber dosa, Allah bukan sumber sengsara dalam dunia ini. Demikian juga firman Tuhan tidak mengatakan bahwa sengsara adalah disebabkan oleh tubuh manusia, oleh keberadaan fisik jasmani kita. Kita adalah orang Kristen tidak mengatakan demikian, karena firman Tuhan mengatakan ketika Allah menciptakan segala sesuatu, Allah mengatakan baik adanya, baik adanya, baik adanya. Termasuk hal kita adalah makhluk jasmani. Jadi kesengsaraan itu adalah akibat iblis ingin mengacaukan, ingin mengembalikan lagi kosmos ke kaos. Dan caranya adalah dengan menyerang makhluk yang tertinggi yang Tuhan ciptakan, yaitu sang manusia ini. Nah ini kalau kita nanti berdialog dengan agama Islam, barangkali itu ada satu hal yang menarik di situ ya. Katanya salah satu sebab mengapa iblis menyerang manusia itu adalah karena kata mereka, manusia berasal dari debu, iblis itu atau malaikat-malaikat jahat itu berasal dari nur, dari cahaya. Nah, Allah mengatakan kepada iblis harus takluk kepada manusia. Mereka berpikir, kok bagaimana mungkin kami dari cahaya harus takluk kepada bumi yang kotor gitu. Jadi mereka melawan itu dengan menyerang manusia. Ini versi dari segi Islam ya. Ya, barangkali menolong kita juga untuk lebih mengerti kalau kita nanti berdialog dengan mereka harus ngomong bagaimana mengenai posisi manusia. Yang lain, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa yang paling ekstrim barangkali di sini adalah bahwa sebelum itu ya, di kitab Wahyu 12 juga dikatakan bahwa dia adalah pendakwa. Dia adalah pendakwa saudara-saudara seiman. Jadi artinya kalau dia tidak bisa menggoda kita, kalau dia tidak bisa menjerat kita, dia akan menuduh kita. Dia akan pertama-tama menyerang kita supaya kita jatuh. Tapi kalau kita nggak bisa jatuh, dia akan menuduh kita supaya kita tidak bisa menikmati kemenangan kita, tidak bisa menikmati anugerah Allah. Dituduh-tuduh terus. Oleh karena itu di kitab Wahyu pasal 12 dikatakan para saudara-saudara itu melawan mereka dengan kesaksian dan dengan darah anak domba Allah. Cuma artinya kalau hati nurani saya dituduh, lawan yang paling baik adalah apa? Bukan perbuatan baik saya, melainkan adalah saya mengatakan walaupun saya pernah lemah, memang saya masih kadang-kadang jatuh, tetapi saya mendasari kehidupan saya bukan atas kebaikan saya, tetapi atas darah anak domba Allah. Akibatnya tuduhan itu tidak akan mempan lagi. Efesus pasal 6 ini sendiri saudara sekalian mengatakan kepada kita ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama jelas sekali di sini kita perlu menempatkan pergumulan melawan roh-roh jahat, roh-roh najis ini pada tempat yang proporsional. Yaitu bahwa pertama hal ini real, ini bukan takyul, ini bukan superficial, ini adalah gambaran yang dipaparkan oleh firman Allah sendiri. Yaitu bahwa kita sedang diizinkan oleh Allah seperti orang Israel menuju perjalanan ke negeri perjanjian. Di tengah perjalanan itu masih ada bangsa-bangsa kafir yang melawan mereka dan berupaya untuk merintangi kemajuan mereka masuk ke dalam dan mengambil tanah perjanjian. Nah demikian juga halnya sebetulnya kita sudah dalam hak penuh menikmati anugerah Allah. Namun demikian pada waktu bersamaan ada kuasa-kuasa kegelapan yang masih mencoba untuk membendung arus kemajuan rohani kita itu. Pertanyaannya barangkali begini yang mengusik ya, kan bukankah dalam kayu salib Kristus itu roh jahat sudah dikalahkan katanya, begitu kan? Kan dikatakan di sana bahwa hutang dosa kita sudah dihapuskan, roh-roh jahat itu sudah ditelanjangi dan dipermalukan oleh Kristus dan sudah dikalahkan total. Kenapa masih ada kekuatan untuk melawan kita? Kenapa masih ada kekuatan untuk mengganggu jalannya kemajuan penggenapan rencana Allah dalam hidup gereja Tuhan? Jawabannya kalau saudara sering-sering nonton film action bisa ngelihat di situ. Kenapa bisa demikian? Ada orang sudah ketembak,
Dipikir sudah selesai. Pada waktu dia lengah, keluar lagi pistol terakhir, ditembak lagi balik. Begitu kan? Nah, ini yang dalam peperangan rohani juga demikian. Ada orang kasih ilustrasi kadang-kadang seperti ular katanya. Ular dibacok atau cecak misalnya di penggal kepalanya, sisa tubuhnya masih menggelepar-gelepar, dan kalau dia binatang besar dan buas masih bisa mematikan. Di dalam peperangan rohani juga demikian, saudara sekalian. Ular tua itu sudah dibelenggu, sudah mati, sudah dihancurkan kepalanya. Tetapi masa kegenapan terakhir, yaitu di mana mereka akan dilemparkan ke lautan api, itu belum terjadi. Nah, pada saat antara ini, itulah kesempatan mereka untuk melawan rencana Allah. Tujuannya adalah melawan rencana Allah, bukan menghancurkan saudara, tapi melawan kemuliaan Allah, yaitu dengan jalan mencoba untuk mengacaukan rencana Allah dalam diri saudara dan saya. Ini hal lain lagi yang kita mesti lihat tentang peperangan melawan kuasa kegelapan. Yang lain lagi yang saya katakan ciri terakhir yang berbahaya adalah firman Tuhan mengatakan di 2 Korintus pasal 11, iblis bisa menjadi seperti malaikat terang. Ini luar biasa ya, sebab dia adalah gelap sebetulnya. Dia adalah roh yang berhubungan dengan kecemaran, kenajisan, kegelapan. Dan memang cukup jelas bahwa gambaran yang sering kita pakai itu memang betul, bahwa mungkin gambaran itu pun sebenarnya tidak begitu lengkap ya. Dia bertanduk, bertaring, hitam jelek, bau misalnya begitu ya. Tetapi hakikat yang seperti begitu itu, dia bisa kamuflase dirinya sehingga datang dalam bentuk malaikat terang. Datang dalam bentuk malaikat terang. Dan itu sebabnya ada banyak orang terjerat balik kepada dia oleh karena tipuannya itu. Bukan hanya dia menipu caranya, tapi dia menipu hakikatnya itu seolah-olah menampilkan sesuatu yang menarik, menyerupai terang Allah. Oleh karena itu, saudara sekalian, Paulus bicara di sini, sebab peperangan rohani ini menunjukkan kepada kita ada banyak sekali kejadian dalam hidup ini. Hakikatnya sebetulnya kalau ditelusuri radikal ke bawah adalah peperangan rohani. Artinya berasal dari tipu daya si iblis itu. Oleh karena itu kita perlu waspada dan kita perlu mengenakan selengkap senjata Allah. Sebelum saya masuk ke dalam uraian mengenai selengkap senjata Allah, lebih dahulu kita akan lihat di sini beberapa istilah yang Paulus gunakan untuk roh jahat di sini. Itu Paulus melengkapi uraian tadi saya katakan sebagai penipu, sebagai pendakwa, sebagai roh najis dan sebagainya. Paulus menggunakan kata para penguasa, kemudian pemerintah-pemerintah, penghulu dunia yang gelap, roh-roh jahat. Di kalangan teolog, di kalangan penafsir, ada kecenderungan untuk menganggap bahwa Paulus di sini sedang berbicara tentang kuasa-kuasa struktural, yaitu kuasa-kuasa yang sifatnya lebih bekerja atau lebih mewujud di dalam struktur sosiopolitis yang membawa akibat dehumanisasi dalam bentuk ketidakadilan, totalitarian, begitu ya. Kemudian isme-isme, ideologi-ideologi yang hanya mementingkan rezim tertentu dan menyalahgunakan kuasa yang begitu besar di tangan mereka dengan membawa akibat bahwa mereka membuat orang-orang yang di bawah pengaruh mereka mengalami dehumanisasi, menjadi lebih miskin, menjadi lebih bodoh, menjadi immoral dan sebagainya. Penafsiran seperti demikian itu pada intinya ingin mengatakan bahwa ini bukan bicara mengenai makhluk-makhluk rohani, ini bicara mengenai struktur-struktur kuasa. Jadi interpretasi sedemikian sebetulnya ingin mengatakan bukannya iblis yang dibicarakan, bukannya roh jahat yang dibicarakan, tetapi bicara mengenai sistem pemerintahan, bicara mengenai struktur politis yang merusak kehidupan manusia. Tapi kalau kita baca firman Tuhan ini, ya saudara sekalian, ngapain Paulus bicara mengenai pakailah pedang roh misalnya? Ngapain Paulus bicara pakailah ketopong keselamatan kalau musuhnya itu adalah pemerintahan? Betul nggak? Ngapain Paulus bicara mengenai pakailah selengkap senjata Allah kalau yang dibicarakan di sini adalah ideologi? Kalau yang dibicarakan di sini adalah struktur pemerintahan yang tidak adil.
Kan lebih baik Paulus mengatakan, ayo kita demonstrasi, begitu kan? Atau marilah kita galang tenaga, kita tumbangkan Roma dan sebagainya. Bukan begitu. Tapi Paulus jelas bicara mengenai senjata rohani yang satu persatu, kalau kita kupas ini semuanya menunjukkan kepada kita ini adalah betul-betul bicara mengenai peperangan melawan realita rohani. Tetapi kalau saya katakan demikian, kita juga jangan terjebak kepada ekstrem lainnya lagi, yaitu karena kita bilang ini kita sedang bicara mengenai realita rohani, roh-roh di udara semata-mata, lalu kita mengatakan ini tidak ada hubungan sama sekali dengan pergumulan dengan di dalam pergolakan-pergolakan sosial politik. Saya kira ada baiknya kita lihat begini, saudara. Roh-roh jahat itu bisa memang menyerang atau menggempur atau menekan kita secara langsung dengan sifat rohani saja, tetapi bisa juga roh-roh ini memakai manusia-manusia yang di bawah belenggu mereka, yang kebetulan menjadi pemimpin-pemimpin dunia ini yang punya kuasa sosial politis, lalu memakai juga struktur sosial politis untuk mendehumanisasikan manusia. Jadi artinya bisa terjadi bahwa bukan hanya peperangan rohani tanpa melibatkan realita-realita sosial politis dan ekonomi, tetapi juga bisa melibatkan hal-hal seperti demikian itu. Nah, ini kalau kita membaca misalnya buku-buku, tulisan-tulisan, kesaksian-kesaksian dari para misionari, memang kita akan menemukan suatu fakta bahwa seolah-olah di dalam teritori tertentu itu ada pengaruh roh tertentu dalam teritori itu. Misalnya begini, saudara ya, ada daerah-daerah tertentu itu di mana perzinahan itu lebih tinggi persentasenya dibandingkan dengan tempat-tempat lain. Seolah-olah mentalitas orang itu mentalitas zina semua, begitu. Nah, jadi kalau seperti demikian itu akan lebih mudah dijelaskan lewat pemahaman bahwa rupanya memang ada kemungkinan kuasa-kuasa tertentu punya teritori tertentu dalam satu wilayah tertentu, punya pengaruh merusak dengan ciri-ciri khas tertentu. Misalnya ada juga orang-orang tertentu atau wilayah tertentu yang lebih beringas dibandingkan orang-orang yang dari wilayah lain atau suku lain. Misalnya seperti demikian ya. Nah, saya tidak mau mengatakan bahwa oleh karena itu, sebab kalau kita mengatakan demikian, kita bisa juga menjadi masuk dalam ekses lainnya, yaitu kita katakan, ya memang saya dari sananya beringas, begitu. Jadi menjadi excuse akhirnya. Ya, atau ada ekstrem lain lagi, misalnya kita mengatakan, ya memang saya ada roh kritik, misalnya gitu ya, atau memang saya ada roh ngantuk. Ini juga saya kira keliru juga. Sebab yang ngantuk kan bukannya rohnya itu, rohnya aktif, tapi saudara yang ngantuk. Ya, saudara yang mesti bangun melawan dia. Jadi saya ingin mengoreksi di sini. Maksud saya adalah mari kita menerima firman Tuhan ini, memaparkan kepada kita bahwa hal bergumul atau hal melihat peperangan rohani ini jangan dianggap enteng dan main-main. Ini sesuatu yang di firman Tuhan dipaparkan sebagai satu kenyataan yang harus kita hadapi dengan serius. Istilah ya yang Paulus pakai di sini itu agak mirip dengan istilah yang orang pahami sekarang di dalam bentuk sejak dulu ya, dari filsafat Yunani itu ada pemahaman bahwa yang terjadi di dunia ini dipengaruhi oleh yang terjadi dalam kosmos di luar sana. Jadi makrokosmos mempengaruhi mikrokosmos. Atau yang kalau saudara itu, siapa di sini yang bintangnya Pisces? Siapa di sini yang bintangnya Gemini? Ada? Masih ingat Pak ya? Itu di dalam kepercayaan astrologi itu sebetulnya agak mirip dengan bagian firman Tuhan ini. Seolah-olah ada kosmokrateres ya, ada kosmo yang makrokosmos itu memerintah yang mikrokosmos. Ini falsafah Yunani sebetulnya yang sebagian dalam bentuk filsafat, sebagian dalam bentuk astrologi. Jadi apa-apa yang terjadi dalam dunia ini diatur dan dipengaruhi oleh dunia sana yang di luar sana. Kemarin saya bicara mengenai bahwa dari segi filsafat itu terus-menerus mempengaruhi juga orang percaya berpikir bahwa dunia ini harus diatur sesuai dengan dunia yang di sana. Itu kata Plato. Jadi dunia ini Plato mengatakan harus diatur
oleh para filsuf, sebab para filsuf itu yang paling dekat dengan dunia ide. Dia yang paling berhikmat. Orang yang paling berhikmat itu harus mengatur masyarakat. Lalu kemudian ada orang yang bisa diatur karena tenaganya besar, otaknya kurang, gitu ya. Nah, mereka menjadi orang militer dan para kuli saja, mereka jadi para pekerja. Ini ada pandangan filsafat seperti demikian juga. Tetapi juga pandangan yang lain lagi di sini adalah pandangan bahwa dunia luar mempengaruhi dunia di dalam kita. Paulus mengatakan kepada kita di sini bahwa kita harus menolak itu pertama-tama dengan kebenaran bahwa andai kata iblis punya pengaruh atas dunia ini, tetapi iblis sebenarnya bukan penguasa utama sebab dia tidak punya hak atas dunia ini. Ini hal yang tidak main-main sekali oleh karena dalam pencobaan Kristus, ucapan yang mencengangkan yang dia pernah ucapkan adalah begini, aku akan memberikan seluruh dunia ini kepadamu kalau engkau menyembah aku. Itu berarti betul-betul dia punya power atas dunia ini. Betul? Dia punya power, tapi Kristus mengatakan tidak, orang harus menyembah Allah saja. Dengan kata-kata itu baru iblis undur. Jadi berarti memang betul-betul iblis punya pengaruh atas dunia ini. Tetapi lewat kata-kata itu kita harus mengatakan bersama dengan Kristus, power harus diserahkan kepada Allah, dan di dalam terang salib Kristus, kuasa iblis yang seperti demikian sudah dikalahkan. Christ victor, Kristuslah victor yang sejati, Kristuslah pemenang yang sejati, Kristuslah sekarang yang menguasai segala sesuatu. Nah sekarang bagaimana saudara sekalian cara melawan kuasa kegelapan ini? Di sini kita melihat ada beberapa hal. Yang pertama-tama sekali adalah kita diingatkan bahwa kalau kita ingin berkemenangan secara rohani, kita harus kuat secara rohani. Maka Paulus bicara mengenai misalnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuasanya yang kuat. Ini menekankan, barangkali kita bisa katakan ini hanya pengulangan ya, mungkin kita katakan ini sebagai hiperbola, pengulangan. Tetapi ada dua aspek yang memang diulang oleh Paulus, tapi menekankan betapa seriusnya kita bergantung kepada kuasa Allah. Kita mesti kuat, tetapi bukan dalam kekuatan kita. Kita mesti kuat, tetapi di dalam kekuatan kuasanya. Itu yang Paulus tekankan. Jadi artinya seperti halnya perang itu adalah perang rohani, maka kita juga harus memperlakukan perang itu secara rohani, itu bergantung kepada Roh Allah, kepada sumber kekuatan yang sejati, yaitu kemenangan Kristus. Maka oleh karena itu Paulus mengatakan ada langkah-langkah yang mesti kita lakukan, yaitu di situ digunakan terjemahan ambillah, ya, kenakanlah, pakailah. Jadi ada 3 kata kerja yang berbeda-beda yang mengungkapkan kepada kita tentang perlakuan yang berbeda-beda juga terhadap senjata yang berbeda-beda. Bukan hanya sekedar ambil, karena kalau sudah ambil sudah tidak pakai tidak ada gunanya. Ambil, kemudian pakai atau kenakan, kemudian pakailah. Jadi bisa kalau sudah kita bicara mengenai pedang ya, kita ambil, kita pakai. Atau kalau kita bicara mengenai baju zirah, kita ambil, kita nggak pakai, nggak ada gunanya dong, betul nggak? Perisai juga demikian. Jadi ada langkah-langkah di mana kita mesti mengambil, memakai, mengenakan. Senjata itu sendiri Paulus bicarakan ada 5 senjata, bahkan 6 sebetulnya, yaitu ikat pinggang, baju zirah, kasut, perisai, pedang. Ada 5. Dan ini kalau kita lihat jelas sekali Paulus meminjam dunia militer Roma, peperangan dari para serdadu elit Roma untuk melukiskan perlengkapan senjata rohani macam apa yang harus kita pakai secara selengkap untuk membuat kita kuat dan perkasa dan siap melawan si jahat di dalam peperangan rohani dan kita menang. 5 senjata itu bicara mengenai semuanya kecuali 1, pedang. Semuanya bicara mengenai perlindungan. Betul? Ikat pinggang bicara bukan perlindungan, tapi ikat pinggang itu yang menghubung-hubungkan semua ya, bagian bawah, bagian atas, dan pedang. Jadi memberikan kepada kita topangan kekuatan. Sebab orang tidak mungkin maju perang kalau kedodoran. Ya. Jadi saudara harus maju di dalam keadaan terikat pinggang, bukan dalam keadaan kedodoran. Baju zirah ini juga perlindungan ya. Baju zirah kalau saudara lihat itu dalam museum atau di TV seringkali
TV apa yang beberapa waktu ini memutarkan kisah mengenai peperangan ya, dari zaman ke zaman, di mana sistem peperangan itu dari sifatnya antar suku kecil-kecilan sampai akhirnya menjadi suatu peperangan yang bersistem, punya organisasi, sampai juga mengembangkan logistik segala macam itu dibicarakan. Di antaranya dibicarakan bahwa salah satu yang terhebat di dunia itu adalah yang di Cina dan yang di Roma. Yang di Cina yang digambarkan dalam bentuk terakota itu, ya, sedangkan yang di Roma itu ada hubungan juga dengan Alexander Agung dan sebagainya, itu yang mengembangkan strategi-strategi peperangan, perlengkapan senjata yang canggih dan seterusnya. Untuk zaman sekarang tentu ketinggalan jauh, tapi sistemnya sampai sekarang masih berlaku ke dalam peperangan modern, terutama sistem logistik dan sebagainya. Nah, ini baju cira kita lihat berkembang juga dari kulit akhirnya sampai kepada berbentuk metal. Kemudian kasut, kerelaan Injil, perisai, semua itu adalah senjata pembela diri. Artinya apa itu saudara? Artinya di sini yang ditekankan oleh Paulus adalah tugas kita bukannya kita nyerang sarang iblis begitu. Tugas kita adalah mempertahankan kemuliaan yang sudah Allah berikan kepada kita. Urusan dia dengan Tuhan itu Tuhan akan bereskan. Karena ada banyak orang yang sekarang saya kira keliru ya. Keliru menyebarkan teologi-teologi yang akhirnya untuk saya itu sesat. Misalnya ada orang yang begitu berapi-api, mari kita serang iblis katanya begitu. Serang iblis dalam bentuk apa? Sampai akhirnya rumah-rumah orang diserang, barang orang diserang. Akhirnya orangnya marah, menjadi urusan hukum begitu. Ini bukan tugas kita menyerang benteng pertahanan iblis atau menyerang manifestasi-manifestasi iblis. Ya, tugas kita adalah bertahan dari serangan iblis. Hanya satu, ini pun juga sebenarnya adalah senjata bela diri, karena yang Paulus gunakan adalah pedang. Pedang ini ada macam-macam. Ada pedang yang sepanjang tubuh manusia tingginya, jarak panjang. Ada pedang yang tanggung. Nah, Paulus bicarakan di sini bisa kita katakan semacam belati panjang, gitu ya, bukan belati pendek, tapi belati panjang. Artinya cukup panjang, tapi juga cukup dekat, mengandaikan kepada kita bahwa ini bukan senjata menyerang, ini juga adalah senjata bela diri, karena dalam peperangan itu akan terjadi kemungkinan sangat dekat jaraknya. Begitu. Juga perisainya pun juga Pak Paulus tidak bicara mengenai perisai yang menutup dari kepala sampai kaki, tapi perisai bulat begitu yang orang pakai untuk peperangan jarak dekat. Dengan kata lain, terasumsikan dalam pengungkapan macam-macam senjata ini bahwa peperangan itu akan dekat sekali dan akan berbahaya sekali. Bukan peperangan jarak jauh begitu, tapi peperangan yang sudah sangat dekat sekali dan mati hidup menentukan nasib kita. Tetapi sekali lagi saya ingin tekankan bahwa semua senjata ini sifatnya bela diri. Tetapi kita mesti pakai. Senjata-senjata ini asalnya bukan dari diri kita, tapi dari Tuhan. Tapi memang kita mesti pakai, baru kita bisa menang. Kalau kita mengatakan, oh saya dalam perlindungan Tuhan, saya aman dalam kasih karunia-Nya, saya dilindungi oleh pemeliharaan yang sempurna, tetapi kita terlena, saudara akan juga terkena jerat iblis atau serangan iblis itu. Yang terakhir senjatanya itu adalah doa. Saya katakan ini adalah termasuk senjata rohani juga, karena Paulus menghubungkan kata-kata itu ya. Ayat 17, selanjutnya terimalah pelindung kepala, yaitu keselamatan, dan pedang roh yang adalah firman Allah. Berdoalah setiap waktu dengan tuntunan hikmat Allah melalui berbagai doa dan permohonan. Lalu dikatakan dalam doa itu berjaga-jagalah. Doa itu barangkali lebih tepat tidak kita katakan sebagai senjata, tetapi kita katakan sebagai seluruh spirit dari penggunaan senjata-senjata itu. Karena artinya orang yang sudah menggunakan selengkap senjata Allah, yang sudah mengambil, mengenakan dan memakainya, itu adalah sama dengan orang yang berjaga-jaga, orang yang berdoa. Di dalam doa sebetulnya bisa terjadi apa, saudara? Di dalam doa bukan hanya, banyak orang mengartikan doa itu, saya sudah singgung ya kemarin ketika bicara mengenai soal doa. Doa, banyak orang berdoa hanya untuk minta saja. Ada juga orang yang kalau berdoa itu ngatur aja Tuhan. Ada juga orang yang berdoa itu ngancam Tuhan bahkan. Ada juga orang yang ngebujuk-bujuk Tuhan. Ngebujuk-bujuk Tuhan begitu. Kayak Tuhan kasih dong, kalau nggak kasih saya begini loh.
Kalau saya kasih saya begini deh gitu. Begini ya. Itu ngebujuk dan ngancam sekaligus. Tapi doa yang benar saudara sekalian itu adalah doa itu masuk ke dalam hadirat Allah, masuk di dalam, saya suka ini gambarannya. Saudara pernah baca itu kisahnya perjalanan seorang musafir karangan John Bunyan ya. Itu dia katakan di dalam ruangan doa itu selengkap senjata Allah itu siap dan dia mulai ngambilnya. Jadi di dalam doa itulah Allah memberikan selengkap senjata Allah itu. Di dalam doa itulah kita mengambil satu persatu dan mengenakan satu persatu dan memakainya. Jadi artinya di dalam doa itu sangat vital. Karena di dalam doa itu kita belajar untuk terbentuk pikiran kita. Diikat oleh firman kebenaran pinggang kita. Menggunakan seal ya, atau pelindung perisai iman. Kemudian juga mengambil firman dan mengenakan baju jirah keadilan. Coba kita lihat satu persatu di sini ya. Ikat pinggang itu dikatakan ikat pinggang kebenaran. Jadi artinya kebenaran di sini bicara bukan tentang kebenaran perbuatan, tapi bicara mengenai kebenaran konseptual yang bisa memberikan kepada saudara kekuatan, kesiagaan, ya, tidak kedodoran hidup saudara. Itu adalah konsep-konsep rohani, yaitu firman Tuhan. Lalu yang memberikan kepada saudara perlindungan bagi hati saudara, sehingga tidak ada tempat bagi si iblis bisa menyerang hati nurani yang tergoyahkan. Apa? Baju zirah keadilan. Tapi keadilan ini bukannya justice, tetapi apa? Righteousness gitu ya. Jadi bicara mengenai hidup yang benar. Yang melindungi hati nurani saudara itu adalah hidup yang benar. Kalau hidupnya tidak benar, maka hati nurani saudara akan mudah goncang, mudah diserang. Yang membuat Anda sigap di dalam peperangan rohani itu adalah mengenakan kasut. Ya, kasut itu membuat orang bisa berjalan dengan baik. Nah, namanya kasut itu adalah kesiagaan memberitakan Injil, kerelaan Injil. Dan perisai yang membuat kita terlindung itu adalah perisai iman. Jadi kita menolak, kita menangkal serangan-serangan, tuduhan-tuduhan anak panah. Di sini adalah misil, ya, rudal iblis. Kita tolak dengan perisai iman. Dan senjata untuk membuat kita terus bertahan dalam kebenaran itu adalah pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, semua itu kita pakai di dalam suasana doa. Di dalam hidup yang berdoa, di dalam hidup yang bernapaskan hubungan dengan Allah, akrab dengan Allah, terjadilah kita mengambil, mengenakan dan memakai senjata-senjata itu. Nah, semua kata-kata ini ditulis dalam bentuk kata perintah. Dan kemudian oleh karena itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa tugas kita dalam peperangan rohani dan senjata-senjata Allah itu bukan sifatnya optional, tetapi sifatnya keharusan. Kalau Anda ingin berkemenangan, Anda tidak boleh pilih-pilih. Saya senang ikat pinggang, tapi saya nggak mau bawa pedang, misalnya begitu ya. Saya tidak bisa pilih-pilih. Kelima-limanya harus dipakai dan siaga senantiasa. Baru kita bisa hidup dalam berkemenangan. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan. Begini saudara, yang pertama adalah kita di dalam perspektif kerajaan Allah, di dalam perspektif bahwa Kristus sudah menebus kita menjadi bagian dari tubuhnya. Kita ingat di sini bahwa ada bagian yang sudah, ada bagian yang sedang, ada bagian yang belum. Yang sudah ialah di dalam Kristus sudah terjadi penebusan, sudah terjadi penggenapan rencana Allah, sudah terjadi penyelamatan. Akibatnya sekarang kita sedang menikmati hadirat Allah, kemenangan Kristus, janji-janjinya, berkat-berkat rohani yang surgawi kita sedang alami. Tapi ada yang belum, yang kita mesti mengarahkan hati kita dan target iman kita, karena itu ada hubungannya dengan proses penggenapan kerajaan Allah sampai puncaknya nanti Tuhan datang kedua kali. Kita sekarang sedang dalam keadaan sedang dan belum itu. Jadi sedang menuju. Kita dalam Ibrani dikatakan sebagai seorang musafir. Oleh karena itu di dalam perjalanan sebagai musafir ini ada tantangan-tantangan, ada bahaya-bahaya, ada peperangan rohani yang kita terlibat dalamnya. Maka kita harus memelihara kekuatan rohani kita. Kita mesti bertahan terhadap penyerangan iblis. Untuk menang itu, maka
ada dua hal yang kita mesti lakukan. Bahkan tiga hal itu. Yang pertama adalah fokus kita adalah kepada Kristus yang menang, bukan kepada si iblis yang kalah. Fokus kita bukan kepada bahayanya si iblis, kejahatannya si iblis, kecerdikannya yang luar biasa, bukan. Tapi fokus kita adalah kepada Kristus yang menang. Kemudian kita perlu juga waspada terhadap tipu daya, kejahatan, kekuasaan si jahat, yang bahkan bisa juga menggunakan kuasa-kuasa di udara ataupun kuasa-kuasa di bumi ini untuk menimbulkan persoalan bagi orang-orang percaya. Tetapi jalan keluarnya Tuhan sudah menyiapkan hubungan langsung dengan Allah, yaitu doa, menjadi sarana di mana kita mendapatkan selengkap senjata Allah. Kita mesti mengambil semuanya itu untuk maju berperang melawan si iblis. Yang ketiga, kita mesti hati-hati bahwa meskipun si iblis sudah dikalahkan oleh Kristus, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa dia masih bisa punya senjata terakhir. Dia masih punya sisa waktu terakhir. Nah, kita mengerti bahwa kalau orang jahat sekali dan ada punya kuasa tersisa, maka momen-momen terakhirnya bisa sangat berbahaya. Ya, momen-momen terakhir orang jahat itu bisa berbahaya sekali. Itu sebabnya jangan kita lengah. Kita tidak boleh lengah sedikit pun juga, walaupun dia sudah dikalahkan, tapi kita harus berwaspada. Nah, yang terakhir, di dalam hidup kita sehari-hari kita harus waspada terhadap trik, tipu daya, kejahatan, kuasa-kuasa si jahat ini. Karena bisa jadi bahwa di tengah-tengah usaha saudara, di tengah pergaulan dengan rekan bisnis, di tengah-tengah kantor yang sama, dalam birokrasi pemerintahan atau kantor apapun juga, sudah bukan rahasia lagi bahwa di antara orang-orang yang tidak kenal Tuhan, bisa jadi mereka menggunakan hubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan untuk menjatuhkan, untuk menjerat saudara. Entah dengan guna-guna, mungkin juga dengan jerat-jerat lainnya. Ya, saya dengar ada banyak orang yang karena kita Kristen dan mereka bukan, dan mereka ingin mereka menguasai, lalu kemudian yang si Kristen itu dijebak dengan macam-macam cara, dengan perempuan kalau pria, ya, jadi kejatuhan dalam dosa seks, dengan guna-guna, barangkali juga bahkan dengan guna-guna itu bisa macam-macam, ya, bisa juga dengan sesuatu yang diserangkan kepada orang itu. Tetapi saya percaya bahwa firman Tuhan mengatakan di sini, kalau kita menggunakan selengkap senjata Allah, saya tidak mengatakan bahwa kita kebal. Saya mengatakan bahwa kita bisa menang dan kita bisa bertahan, kita bisa menolak gitu. Karena itu diberikan janji kepada kita kalau kita menggunakan selengkap senjata Allah. Dan saya ingin mengutip sekarang terakhir kisah yang menarik sekali yang dipaparkan oleh ya John Bunyan juga, ya. Dalam kisah perjalanan si musafir itu dikatakan bahwa pada salah satu waktu dia mesti melewati celah, menyeberangi celah itu, tapi dia tidak berani masuk, melanjutkan perjalanannya. Oleh karena di celah itu ada seekor singa yang buas, yang meronta-ronta, mengaum-ngaum ingin menerkam dia. Ya, tentu gambaran si iblis, ya. Jadi dia terhalang untuk maju. Artinya ada ancaman yang membuat orang Kristen berhenti bertumbuh begitu. Tidak bisa masuk lebih jauh lagi ke dalam fase karya Tuhan, rencana Tuhan bagi hidup kita orang Kristen. Tapi kemudian datanglah firman atau suara berkata, coba kamu perhatikan baik-baik singa itu. Perhatikan baik-baik. Kalau kamu perhatikan baik-baik, kamu akan melihat bahwa kukunya semua sudah rontok, giginya semua sudah tanggal, dan dia sendiri dirantai. Nah, waktu dia melihat itu, baru kemudian dia perlahan-lahan menepi, melewati celah yang sempit sekali, dan lewat saja begitu dan menang. Meskipun terus mengaum-ngaum dan terus makin hebat mengancam, tidak ada sedikit pun efek negatif dan berbahaya yang dialami oleh si Kristen. Tapi kalau saya rubah cerita itu, karena dia lihat, wah kukunya udah nggak ada, giginya udah rontok, terus diangsungin kepalanya masuk ke mulut singa itu, apa yang terjadi? Mati, karena tetap saudara akan walaupun dimut-mut, tapi juga masuk di mulut dalam.
Nah ini celakanya, ada banyak orang Kristen ya terlalu yakin diri, akhirnya membiarkan dirinya dimut-mut oleh iblis begitu. Kita bisa berkemenangan, tapi jangan kita memandang enteng dalam peperangan rohani ini. Jadi kita mesti serius, tetap di pihak Allah, melawan segala macam bentuk kejahatan. Kiranya Tuhan menolong kita lewat firman Tuhan terakhir, eksposisi pasal 6 ini, untuk menjadi orang Kristen, menjadi alumni yang berkemenangan. Itu sangat penting sekali, menjadi orang Kristen yang berkemenangan, karena maksud Allah dalam penyelamatan kita adalah supaya kita mengalami kemenangan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu, eksposisi dari Efesus pasal 6, yang sekaligus membukakan kepada kami bagaimana kami harus melihat realita hidup. Terutama sekarang ini kami melihat bahwa bukan hanya kebangunan rohani yang benar sedang terjadi, tetapi juga kebangunan rohani yang jahat pun sedang terjadi, hebat sekali di negara kami. Terutama juga lewat mass media yang menayangkan macam-macam kisah-kisah yang sebetulnya adalah kisah-kisah dari roh-roh yang jahat yang melawan Allah. Tapi bukan hanya itu, Tuhan, kami juga menyadari dan diajarkan untuk sadar bahwa kami pun sekarang sedang mengalami peperangan rohani, yaitu peperangan rohani dalam berbagai macam bentuk. Mungkin ada dari kami yang sedang diserang dalam bentuk tuduhan-tuduhan iblis. Kiranya Engkau sendiri dengan janji firman-Mu mengobati hati nurani kami yang goyah, dan menolong kami untuk berpegang kepada janji-Mu yang pasti dan amin, supaya kami tidak tergoyahkan menjadi tidak yakin tentang kebenaran firman-Mu dan tentang janji-janji-Mu. Mungkin ada dari kami yang sedang diserang dalam bentuk berbagai macam pencobaan, dan hati kami mulai mendua, mulai tergoda, mulai terbujuk, bahkan juga mulai tertipu untuk memikirkan bahwa jangan-jangan Engkau tidak baik, Engkau tidak mengasihi, rencana-Mu tidak sempurna, godaan dunia lebih baik ya Tuhan. Kami mohon ampun untuk itu, dan kami mohon supaya Engkau menolong kami untuk memfokuskan kembali hati kami dan pikiran kami dan sasaran hidup kami kepada rencana-Mu dan kepada kemenangan Kristus, dan mengizinkan salib-Mu berlaku bagi hidup kami supaya kami boleh mengalami kemenangan salib Kristus dalam hidup kami. Mungkin dari kami sedang mengalami gocohan iblis, tipu daya dalam bentuk anak panah berapi yang menyerang diri kami habis-habisan. Mungkin ada dari kami oleh karena pengaruh masa lalu kami, pengaruh keluarga kami yang pernah terlibat dalam kuasa-kuasa kegelapan. Sekarang kami sedang mengalami gocohan iblis dalam berbagai macam cara, sehingga kami mengalami ketidakstabilan dari segi rohani. Ya Tuhan, kami berdoa biarlah darah-Mu menguduskan kami, darah-Mu menyucikan kami. Kami berdoa biarlah kami bertumpu penuh kepada kemenangan salib Kristus, dan melihat bahwa salib Kristus sudah menghancurkan kepala iblis. Dan kiranya juga kami mengambil kemenangan-Mu menjadi bagian dari kemenangan kami. Dan kami mau berdoa sekarang juga Tuhan untuk orang-orang Kristen di Indonesia yang mengalami berbagai macam bentuk tekanan-tekanan iblis dari berbagai macam posisi, entah dari agama lain, entah dari orang-orang lain, entah dari bahkan dari pemerintahan, para penginjil dan para misionari yang mengalami kesulitan-kesulitan baik di Indonesia maupun di dunia ini ya Tuhan, yang ada di garis terdepan berperang melawan kuasa kegelapan dengan segala macam tipu daya dan kejahatannya. Kami mohon kiranya Engkau melindungi, Engkau memberikan keberanian dan kesukaan, kerelaan memberitakan Injil semakin besar, dan Engkau memberikan kepada mereka hikmat-Mu supaya melihat dengan tajam bagaimana boleh menempatkan diri dengan tepat melawan segala macam strategi si jahat. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa melihat sekarang ini bahwa bangsa kami, negara kami, dan sebagian besar dari para pemimpin bangsa dan negara kami yang menentukan arah hidup bangsa kami, mungkin sekali juga sedang dalam cengkeraman permainan kuasa kegelapan, dalam bentuk korupsi, dalam bentuk permainan kuasa-kuasa jahat, dalam bentuk ketidakadilan, dalam bentuk macam-macam dosa-dosa lain yang mereka sembunyikan, atau bahkan mereka sudah sharingkan satu sama lain. Kami mohon ya Tuhan, kiranya kuasa anugerah-Mu
kebenaran-Mu, keadilan-Mu ya Tuhan, Engkau berlakukan. Pakailah kami untuk berani bicara, pakailah kami untuk berani menjadi duri yang mengusik nurani manusia. Pakailah gereja-Mu ya Tuhan untuk menyuarakan kebenaran. Pakailah gereja-Mu juga untuk meneladankan kasih setia, keadilan, kebenaran, damai sejahtera, kesetiaan ya Tuhan di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan kasihanilah bangsa kami, negara kami. Tuhan tolong juga kami orang-orang Kristen, supaya kami tidak terlena, tapi juga tidak memandang enteng, dan juga tidak meringan-ringankan perjuangan yang berat ini ya Tuhan. Tapi juga kami tidak menjadi pesimis. Kami juga sekarang mau berdoa untuk gereja kami masing-masing, kiranya Engkau menolong supaya gereja kami terluputkan dari pemikiran-pemikiran yang tidak alkitabiah, teologi-teologi yang membuat gereja-Mu menjadi bergeser, tidak setia kepada firman-Mu. Tuhan tolong terutama jauhkan gereja-Mu dari bahaya liberalisme, juga dari bahaya ekstrim-ekstrim yang tidak akan membuat pertumbuhan yang baik di tengah-tengah gereja kami dan pengaruh yang positif ke tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami juga mau menyerahkan keluarga kami ya Tuhan ke dalam tangan Tuhan, diri kami masing-masing, karir kami, pelayanan kami. Tuhan kuduskanlah kami, Tuhan jagailah kami dan lindungi kami dengan kasih karunia-Mu. Dan Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengambil selengkap senjata Allah, menggunakannya, memakainya dari waktu ke waktu, dan hidup terus dalam firman dan dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa syafaat kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang terus menerus bersyafaat bagi kami. Amin.